Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar untuk guru dan peserta didik dimanapun Anda berada. Saya Siti Julaiha, bertugas mengajar di SDN Cijantung 01 Jakarta Timur, DKI Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 5. Hari ini saya berkesempatan menyampaikan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua magnet yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kuncinya untuk mencapainya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Akan tetapi, memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun dan tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Berorientasi pada anak, kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak mengembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat siswa, yaitu merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik. Jadi, perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutup atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka hidup berkarya dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang yang kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada anak.
Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak didik dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberi teladan, ingarso sung tulodo, membangun semangat, ing madyo mangun karso, dan memberi dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak, dan bijaksana, sehingga akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberi hukuman-hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga, serta lingkungan. Dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya, hal ini bisa dilakukan dengan kunjungan rumah atau home visit, memberi pelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media belajar yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Demikian kesimpulan refleksi dari saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.